Dancel mana? Tanya Riley. Dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan pria itu. Ingin bertanya nomor siapa yang sebenarnya Dancel berikan padanya. Dan siapa yang memerintahkannya berbuat kurang ajar seperti itu. Dan Dancel yang namanya disebut langsung memejamkan mata. Rasanya dia ingin pergi jauh meninggalkan dunia ini, kemanapun asal tidak bertemu Riley lagi. Saat itu Dancel ada di paling ujung, paling jauh dari posisi Riley berdiri. SSTT. Isyarat Dancel pada Sergei yang ada di sampingnya, dia ingin bersembunyi saja dan tak ingin bertemu dengan wanita itu. Tapi siapa sangka, teman yang selama ini sudah dia anggap keluarga ternyata berkhianat dengan begitu tega. Ini Dancel, ucap Sergei dengan kuat, bahkan sampai semua orang membuka jalan untuknya. Syukurlah. Batin semua orang, tidak apa Dancel jadi tumbal, dia telah berkorban untuk banyak orang. Dancel makin tak bisa menghindar saat Sergei menariknya ke depan. Ini nyonya, kami permisi, ucap Sergei, seolah baru saja menyerahkan hasil tangkapannya. Riley langsung tersenyum miring, sementara Dancel hanya bisa pasrah. Urusan kita belum selesai kan? Tanya Riley, saat di ruang tengah itu hanya ada mereka berdua. Kemarin saat bertemu kita belum banyak bicara, aku sudah terlalu merindukan Liam lalu sibuk dengan pernikahan, tambah Riley. Dancel sudah was-was. Jadi sekarang katakan, nomor ponsel siapa yang waktu itu kamu berikan padaku? Tanya Riley, dalam sekejap suaranya berubah jadi dingin. Suasana di sana mendadak jadi mencekam. Tahukah kamu, tiap hari aku terus menelpon nomor itu hingga beberapa bulan, kata Riley kemudian. Dancel sontak bersimpu di hadapan wanita tersebut, dia tahu telah salah, memberikan harapan tanpa jawaban. Maafkan saya nyonya, maafkan saya, jawab Dancel, dia menundukkan kepala dan hanya berani menatap lantai. Apa Liam yang memintamu untuk memberiku nomor palsu itu? Tidak, itu hanya inisiatif saya sendiri. Setelah misi selesai Anda bukan lagi bagian dari Black Venom. Berdiri, titah Riley, amarahnya benar-benar diuji. Sementara Dancel hanya bisa menuruti keinginan sang ratu, akhirnya dia berdiri. Saat itu juga Riley memutar setengah tubuhnya dan melayangkan sebuah tendangan kuat di dada Dancel, sampai pria itu jatuh ke lantai. Bruk! Seluruh anggota Black Venom yang mengintip sontak mendelik. Harusnya katakan saja seperti itu, katakan aku bukan lagi bagian dari kalian, tapi kamu justru memberiku nomor palsu, kamu memberiku harapan, balas Riley. Dancel bangkit dan berdiri lagi di hadapan Riley. Maafkan saya nyonya, saya salah, saya akan terima semua hukuman, ucap Dancel. Riley kembali menyerang pria itu dan Dancel hanya menerima tanpa perlawanan. Liam yang datang ke ruang tengah dan membawa segelas air putih cukup tercengang, namun dia diam saja, tak ingin ikut campur urusan keduanya. Lagi pula Liam tak pernah memerintahkan Dancel untuk memberi Riley nomor palsu. Liam hanya mengatakan bahwa setelah misi ini selesai Riley bukan lagi bagian dari Black Venom. Dancel menggunakan perasaannya, melihat Riley menangis dia tak tega, karena itulah Dancel beri nomor palsu itu agar Riley diam. Dan inilah hasil dari menggunakan perasaan, yaitu dihajar. Malam ini Riley menumpahkan semua kekesalannya pada Dancel, mulai esok tak akan ada lagi yang mengganjal di dalam hati wanita tersebut. Seluruh anggota Black Venom hanya mampu menelan ludah melihat adegan itu, mereka baru saja pensiun jadi mafia. Tapi sekarang malah wanita itu yang baru masuk jadi mafia. Astaga, batin semua orang kompak. Setelah Dancel babak belur, Riley membantunya untuk bangun. Aku tidak mau dipanggil nyonya, panggil saja Riley, ucap wanita itu. Tidak masalah, yang masalah adalah tanganmu, jangan sentuh pria lain. Liam yang menyahut, pria itu bahkan menarik Riley hingga akhirnya Dancel jatuh lagi. Bruk! Astaga double sial, batin Dancel dan orang-orang yang mengintip. Aku akan langsung mengatakannya padamu, tentang apa yang tidak aku suka, ucap Liam, setelah dia menarik sang istri untuk meninggalkan kekacauan di ruang tengah tersebut. Mereka berdua masuk ke dalam lift siap menuju lantai 3 di mana kamar utama mansion ini berada. Riley cukup terkejut, dia hanya mampu melirik Liam dengan kedua matanya yang nampak bingung.
Aku tidak mau kamu terlibat kontak fisik dengan pria manapun, termasuk seluruh anggota Black Venom, ucap Liam. Pintu lift telah tertutup dan dia langsung menatap sang istri dengan tatapan lekat. Jangan menatap pria lain lebih dari 2 detik, paham? Tanya Liam. Riley sungguh terkejut, tak menyangka Liam akan seposesif ini. Tidak seperti dulu, saat pria ini melemparkannya ke dalam pelukan Zeon dengan begitu santai. Paham tidak? Tanya Liam sekali lagi, karena Riley hanya diam. Sementara dia sudah bicara dengan sangat serius. Baiklah, tapi itu juga berlaku untukmu. Jangan ada kontak fisik dengan wanita manapun dan jangan menatap wanita lain lebih dari 1 detik, balas Riley lebih parah. Liam sampai terkekeh, dia memberi syarat 2 detik dan kini Riley justru hanya memberinya 1 detik. Baiklah, sepakat, balas Liam, dia langsung menarik pinggang sang istri dengan kasar dan didekapnya erat. Lalu, mencium dengan begitu dalam memulai malam mereka yang panas. Liam selalu memainkan lidahnya tanpa ampun, sampai Riley selalu merasa kehabisan udara. Tapi anehnya dia tidak sesak, justru candu. 2 minggu kemudian, Liam dan Riley akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Servo, kakek Agung dan Oma Putri pun akan ikut. Mereka tidak ingin menunda terlalu lama untuk mengunjungi makam seluruh keluarga Liam. Jika sudah berkunjung nanti, barulah rasanya lega. Seolah lengkap sudah kebahagiaan atas pernikahan kedua orang itu. Liam juga mengajak Franz dan Denzel bersama mereka. Oma, pakai jaketmu dengan benar, ucap Riley, saat ini di kota Servo tengah musim salju, hawa di sana begitu dingin. Iya sayang, balas Oma Putri pula. Mereka lantas segera keluar dari bandara, menggunakan mobil yang telah disewa oleh Liam. Mereka semua segera menuju hotel tempat tujuan. Rencananya mereka hanya akan berada di kota ini selama 3-4 hari sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang. Di hotel itu, Liam, Riley, Oma Putri dan kakek Agung berada di satu kamar VIP, sementara Franz dan Denzel tidak menginap di hotel. Mereka akan pergi ke rumah Zena. Esok hari saat Liam dan yang lain mendatangi tempat pemakaman, mereka akan pergi ke rumah sakit untuk melihat Zeon. Memastikan bagaimana keadaan pria itu saat ini, entah sampai kapan Zeon akan menghabiskan uang mereka untuk biaya pengobatan. Oma Putri tersenyum saat melihat Liam sedang sibuk mengatur suhu hangat di kamarnya dan kakek Agung. Oke cukup, sekarang waktunya kita semua istirahat, ucap Liam setelah tugasnya mengatur suhu selesai, bicara penuh semangat dan senyum yang terukir lebar. Membuat Oma Putri jadi merasa semakin sayang. Ya sudah, kalian juga tidur sana, balas Oma Putri. Riley dan Liam mengangguk bersamaan, lalu setelahnya keluar dari kamar Oma Putri itu dan menuju kamar mereka sendiri. Di saat Oma Putri dan kakek Agung langsung tidur, Liam dan Riley justru bergulat syahdu. Berbagi desah di antara salju yang turun perlahan di luar sana, menyelimuti kota Servo yang memiliki banyak kenangan. Masih terasa dingin? Tanya Liam. No honey, ini panas, jawab Riley. Sesuai rencana hari ini Liam akan mengajak istri dan kedua mertuanya untuk mengunjungi makam seluruh keluarga Anderson. Meski salju tetap turun, namun tak menghentikan rencana mereka itu. Lagi pula jalanan masih bisa mereka lewati dengan baik. Liam pernah menjelaskan sebuah kebohongan pada seluruh keluarga Riley tentang bagaimana bisa keluarganya meninggal secara bersamaan seperti itu, di hari yang sama di bulan Mei. Liam mengatakan bahwa seluruh keluarganya mengalami kecelakaan mobil hingga tak ada satupun yang selamat. Tentang jati dirinya dan seluruh keluarganya kini telah jadi kebohongan Liam yang semakin lama semakin besar. Riley bahkan ikut bermain pula kebohongan itu, meski mereka tak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Mungkinkah tentang siapa Liam sesungguhnya akan diketahui juga oleh seluruh keluarga Aditama? Entahlah, yang jelas sekarang mereka berdua menutupinya rapat-rapat untuk bisa mendapatkan restu dan penerimaan yang sehangat ini. Tiba di pemakaman itu, Oma Putri segera meletakkan bunga yang dia bawa di atas keempat pusara, kedua orang tua Liam dan 2 adiknya. Sekarang Liam tidak akan sendiri lagi, bahkan dia akan memiliki banyak keturunan bersama Riley. Kalian bisa beristirahat dengan tenang, ucap Oma Putri, seolah saat ini dia sedang bicara dengan ibunya sang menantu.
Kakek agung pun menyiram air yang dia bawa pula di atas keempat makam tersebut. Sesaat suasana terasa haru, apalagi saat Liam memandangi makam tersebut dengan intens. Riley seperti bisa merasakan rasa sepi dan kehilangan yang dialami oleh sang suami. Dan tak ingin Liam kembali diselimuti rasa tak nyaman itu, dia pun segera memeluk lengan sang suami. Tak sampai lama mereka berada di sana, lalu memutuskan untuk pergi. Salju itu benar-benar membuat hawa dingin makin menusuk. Sepertinya lebih baik kita langsung kembali ke hotel, aku takut salju turun semakin deras, ucap Liam. Riley, Oma Putri dan kakek agung mengangguk setuju. Setibanya di hotel, mereka semua dibuat terkejut ketika melihat Dancel berlari seorang diri menghampiri. Terlebih wajah pria itu nampak begitu cemas dan gusar. "Tuan," pekik Dancel, namun setibanya di hadapan semua orang seketika itu juga mulut Dancel terdiam 1000 bahasa. Dancel langsung sadar bahwa dia tidak bisa menyampaikan kabar ini secara gamblang. Riley, Liam, Oma Putri dan kakek agung tahu, sangat tahu, bahwa Dancel hanya ingin bicara berdua dengan Liam. "Kami duluan, bicaralah dengan Dancel," ucap Riley. Dia bahkan langsung memeluk lengan Oma dan kakek untuk diajak pergi dari sana, meninggalkan lobi hotel tersebut dan naik ke kamar. Riley pergi meski hatinya begitu cemas tentang apa yang terjadi. Dia bahkan berulang kali menoleh ke belakang melihat pembicaraan antara Liam dan Dancel. Kenapa Dancel datang seorang diri? Di mana Franz berada? Kenapa Dancel terlihat cemas seperti itu ya Ril? Tanya Oma Putri, sebuah pertanyaan yang juga terpikirkan oleh kakek agung. Dia memang seperti itu Oma, apa-apa dibuat berlebihan, balas Riley dengan tersenyum lebar. Sengaja menjawab seperti itu untuk membuat kedua orang tuanya tak merasa cemas, meski sebenarnya Dancel tak pernah menunjukkan wajah secemas itu ketika sedang berbicara dengan Liam, kecuali menyangkut sesuatu hal yang sangat serius. "Katakan ada apa?" tanya Liam dan Dancel segera menjelaskan semuanya dengan rinci dan menggebu-gebu. Zeon telah sadar dari komanya, namun kemudian dia justru diculik oleh sekelompok orang. Dancel tidak tahu siapa yang menculik. Zena menangis histeris dan Franz bersama wanita itu. Zena adalah kekasih Franz, mereka bahkan telah merencanakan pernikahan setelah Zeon sadar, tapi kejadiannya malah seperti ini. Atas hubungan itu, maka kini Zeon pun bagian dari Black Venom. Dan mereka tak bisa mengabaikannya begitu saja. Black Venom harus menyelamatkan Zeon apapun yang terjadi. Sesaat Liam terdiam, dia menatap Riley, Oma Putri dan kakek agung yang masuk ke dalam lift di ujung sana. Tentang Franz dan Zena. Franz adalah yang bertanggung jawab untuk mengurus biaya rumah sakit Zeon. Awalnya Franz pun merasa enggan untuk direpotkan oleh pria koma tersebut. Meski telah ikut andil dalam selamatnya sang bos dalam tragedi bom waktu itu, namun tetap saja tak bisa mengubah fakta bahwa Zeon adalah musuh bebuyutan Black Venom. Bahkan Zeon adalah seseorang yang telah melenyapkan semua keluarga Liam. Namun lambat laun Franz jadi terbiasa untuk selalu datang ke rumah sakit dan memastikan keadaan pria itu, terbiasa pula bertemu dengan Zena. Sampai entah bagaimana caranya tiba-tiba mereka berdua terhubung saling ketergantungan satu sama lain sampai akhirnya sepakat untuk bersama. Untuk pertama kalinya akhirnya Franz bisa merasakan apa itu jatuh cinta. Emang sebelum meresmikan hubungan mereka berdua tentu saja Franz membutuhkan persetujuan Liam. Dan alangkah senangnya pria itu ketika Liam pun tak menghalangi. Dan keduanya telah menyusun rencana untuk segera menikah setelah Zeon sadar. Zena sangat menyayangi sang kakak dan dia ingin Zeon hadir di hari pernikahannya. Di hari paling bersejarah dalam hidup Zena. Tapi ternyata semuanya berjalan di luar rencana. Semalam Zeon sadar dan pagi ini pria itu sudah tidak berada di ruang rawatnya. Zeon diculik. Bagaimana ini Franz? Ayo kita lapor polisi, jangan diam saja, ayo kita cari kakakku. Rancau Zena yang sudah tidak bisa tenang. Menggunakan baju dinasnya sebagai guru, Zena hendak langsung berlari mencari sang kakak. Namun Franz dengan cepat menahan. Lepas Franz. Lepas. Di luar salju turun.
Dia pasti kedinginan. Lepas. Pekik Zena yang pikirannya makin kacau. Meski sang kakak sudah sadarkan diri tapi tetap saja kondisinya belum stabil. Zeon masih harus tetap mendapatkan perawatan yang intensif. Tenanglah Zena, tunggu sebentar saja. Tuan Liam pasti akan segera datang, balas Franz. Dia memeluk erat tubuh sang kekasih, tak peduli meski Zena terus meronta dan menangis. Aku mohon tenanglah, beri aku waktu untuk berpikir, mohon Franz. Dia tak bisa seperti ini, tak bisa berpikir jernih di saat Zena ringkih. Di saat keadaan sedang kacau begitu, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka di ruang rawat Zeon. Itu adalah pihak keamanan rumah sakit. Pak, rekaman CCTV-nya sudah ditemukan, mari kita lihat bersama-sama, ucap pria itu. Franz hanya bisa mengangguk, dengan terus memeluk Zena di sampingnya mereka berjalan menuju ruang keamanan rumah sakit. Dengan sesenggukan dan kedua mata yang terus mengeluarkan air mata, Zena pun melihat secara lengkap rekaman CCTV itu, saat ada beberapa orang pria yang menggunakan baju serba hitam masuk ke dalam ruangan sang kakak dan membawa Zeon pergi. Zena seketika lemas tubuhnya, pandangannya mendadak berputar dan akhirnya dia jatuh tak sadarkan diri. Franz mencoba tenang dalam keadaan sekacau itu, dia bahkan masih memeluk Zena yang tak sadarkan diri di dalam dekapannya. Stop! Ucap Franz ketika wajah salah satu penculik itu nampak jelas di kamera CCTV. Dia meminta rekaman itu untuk di-pause. Pria itu memang menggunakan masker, namun tato naga di lehernya nampak jelas. Dragon. Mereka jelas anak buah Dragon. Batin Franz. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, ada seseorang yang mengetuk pintu ruang keamanan tersebut. Saat dibuka, ternyata yang datang adalah Dancel dan Tuan Liam.